Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon-calon ahli teknik listrik yang berbahagia di mana berada, selamat berjumpa lagi dengan saya channel Janto Spasi TD, yang pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi box sekring. Kami akan berdekatan, teman-teman. Nah, di sini box sekring berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus. Di samping sebagai penghubung dan pemutus arus, sekring ini juga bisa menjadi pengaman, sekaligus menjadi pengaman bila terjadi arus lebih, yaitu andai kata terjadi konsleting, sekring ini harus bisa memutuskan diri. Kalau tidak dapat memutuskan diri, berarti MCB yang di kW meter milik PLN harus anjlok atau posisi 0. Kalau kedua-duanya tidak fungsi, maksudnya tidak bisa 0 MCB di PLN dan sekring tidak dapat putus, maka sangat berbahaya. Akibatnya dapat menimbulkan kebakaran. Untuk itu besar sekring harus ditentukan dengan sesuai ukuran bebannya. Kalau bebannya sedikit, sekring tidak perlu besar, hanya harus terkecil saja. Jadi besar dan kecilnya sekring ditentukan beban. Dan apabila bebannya itu banyak, jumlah titiknya lampu banyak, jumlah titik lampunya banyak, stop kontak ini banyak, dengan pemakaiannya besar, mungkin ada AC, pompa air, mesin cuci, setrika listrik dan sebagainya, maka sekring dibesarkan sedikit tidak masalah. Tetapi bila mana terlalu besar, maka grup sekring ini harus dibagi lagi, harus dibagi 2 grup atau 3 grup. Satu misal saja, yang satu grup untuk sebelah yang kanan, yang satu grup lagi sebelah tengah, dan satu lagi adalah sebelah yang kiri, untuk menghindari panasnya sekring. Sebab beban yang tinggi, yang banyak, sekring dapat mengakibatkan panas. Jadi tidak bagus. Harus dibagi 3 grup, sekringnya 3, grup kanan, grup tengah, dan grup kiri, untuk menghindari panas, untuk menghindari keamanan. Di samping itu, pemakai bisa nyaman. Seandainya tercapai yang keseluruhan satu di sebelah kanan, berarti dia memiliki 2 sekring yang berfungsi, berarti rumah masih terang. Dan untuk memasang sekring harus dipastikan pas, kenceng, tidak ngepong. Sebab bila terjadi tidak kenceng, tidak pas kedudukannya, ngepong, ini akan timbul percikan api. Di sini akan timbul percikan api. Dan akibatnya sekring menjadi panas. Dan percikan api ini lambat laun bisa menjadi membesar. Dia dibiarkan, pemiliknya tidak tahu, api ini sangat membuat semakin besar, dan akhirnya api ini dapat membakar bungkus konduktor, kemudian dapat membakar box sekring ini sendiri, kemudian dapat membakar pipa dan sebagainya. Dan apabila dekat benda-benda, barang-barang yang mudah terbakar, akhirnya bisa terjadi kebakaran. Maka untuk itu masang sekring harus dipastikan yang kencang supaya tidak timbul api, teman-teman ya. Untuk mengetahui kencang dan tidaknya bisa kita tes, kita raba keluarnya saja yang putih ini. Bila kita ini raba adem, dingin, berarti sekring tidak ada permasalahan. Tetapi bila sekring kita raba panas dan ada suara berisik di dalam sini, insya Allah positif, di sini ada percikan api. Untuk itu harus segera dibenahi, harus kita buka, dibenahi. Kalau memang sudah rawok atau tidak pas bukannya, kita bisa ganti sekring yang baru supaya kenceng, supaya tidak ngepong. Sebab kalau ngepong bahaya. Dan sini bisa jadi kesimpulannya, teman-teman ya, sekring pertama satu yaitu sebagai penghubung dan pemutus arus. Ini kita akan buktikan, sekring kita lepas. Setelah kelar kita nyalakan dulu semuanya. Kita nyalakan, nyala. Nyalakan dulu.
Sekarang sekring kita lepas. Ini kita lepas sekring. Nah, ini sekarang mau kita lepas. Benar enggak? Ini akan membuatkan mati atau terputus arusnya. Kita buktikan terlepas. Dan detik ini terbukti. Jadi setelah kita buktikan memang sekring adalah sebagai pemutus arus, tetapi juga menjadi penghubung, penyambung arus. Kita buktikan lagi, kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Jadi terbukti. Kemudian di bawah sekring ini, ada saklar. Ini juga bisa untuk memutuskan arus dan menghubungkan arus. Kita coba putar ke arah kanan 90 derajat. Nah, putus. Kemudian kita hubungkan lagi, kita putar arah ke kanan lagi, arah 90 derajat. Kita buktikan. Nah, nyala. Berarti juga ini saklar ini juga bisa untuk menghubungkan dan memutuskan arus, teman-teman ya. Jadi di sini jelaslah bahwa kesimpulannya, teman-teman ya, saya garis bawahi pula, saya ulangi lagi. Intisarinya sekring adalah sebagai penghubung dan pemutus arus. Yang kedua, di samping sebagai pemutus dan penghubung arus, sekring sebagai pengaman bila terjadi arus lebih. Bila terjadi konsleting, harus bisa memutar diri. Dan di sana MCB kawia meter milik PLN, kalau tidak diputus, sana harus anjlok. Tetapi kedua-duanya kalau tidak anjlok, tidak nol, yang kawia meter ini tidak putus, berbahaya, sangat bisa menjadi kebakaran. Yang ketiga adalah cara masang sekring ini. Cara masang sekring ini harus kencang. Kalau tidak kencang, tidak bentukannya dipastikan pas, akan ngepong. Dan ngepong ini akan timbul percikan api. Dan percikan api akan mengakibatkan membakar konduktor ini, bahkan membakar box sekring ini, bahkan membakar pipa ini, dan akhirnya dapat terjadi kebakaran. Untuk itu waspada, teman-teman ya. Untuk itu harus waspada. Di samping itu untuk menghindari sekring yang besar, biar nggak panas, yang keempat teman-teman, biar nggak panas, sekring ini kita bagi menjadi 2 grup atau 3 grup, misalnya 3 grup kanan, grup tengah, dan kiri, untuk menghindari panasnya sekring, untuk menghindari kebesarannya sekring. Kalau dibagi-bagi sekringnya bisa kecil-kecil, jadi untuk menghindari besaran sekring dan menghindari panasan sekring. Dan saya kira pertemuan ini cara pandang cukup, teman-teman ya. Dan insya Allah besok akan kita sambung lagi, yaitu cara membongkar sekring ini. Cara membongkar sekring ini kemudian kita ganti pakai box MCB, ya, biar teman-teman tahu secara menyeluruh perbedaan antara box sekring dan MCB. Yang insya Allah pada pertemuan berikut akan kita bongkar dan kita ganti dengan box MCB. Dan saya kiranya cukup, cara pandang cukup dan sampai di sini. Dan apabila teman-teman ada keluhan-keluhan masalah instalasi nanti dapat dikirim di kolom komen Jamto Spasi TD. Dan akhirnya sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.